Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang memahami aspek pasar dan strategi bersaing. Perkenalkan, nama saya Adam Rizie Isfahan, NIM 2018-31542, selaku moderator yang memimpin jalannya presentasi dari kelompok 9 dan dua lagi teman saya, yaitu Nama saya Yusuf Rizky Kidam, NIM 2018-310-546. Saya Alia Rania FDL, NIM 2018-310-516. Semoga video yang kami tampilkan bermanfaat dan dapat dimengerti untuk kalian semua, dan enjoy untuk menonton videonya. Terima kasih. Presentasi kali ini berjudul Memahami Aspek Pasar dan Strategi Bersaing, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pengertian pasar. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelikannya. 3 unsur penting yang terdapat dalam pasar, yaitu yang pertama, orang dengan segala keinginannya. Maksudnya, bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka atau keinginannya. Yang kedua, daya beli mereka. Daya beli adalah kemampuan konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan atau biasanya akan mengalami kondisi berupa peningkatan atau penurunan. Dan yang terakhir, kemauan untuk membelanjakan uangnya. Aspek pasar mempelajari tentang permintaan secara total atau terinci menurut daerah, jenis konsumen, perusahaan besar pemakai, proyek permintaan. Yang kedua itu ada penawaran dalam negeri dan impor, perkembangan masa lalu dan perkiraan di masa datang, faktor yang mempengaruhi penawaran, harga perbandingan dengan barang impor, produksi dalam negeri lain, kecenderungan perubahan harga dan polanya. Nah, yang ketiga itu ada program pemasaran, yaitu strategi pemasaran atau marketing mix, dan siklus kehidupan produksi. Strategi bersaing adalah mengembangkan rencana mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan strategi bersaing yaitu untuk suatu unit usaha dalam sebuah industri, salah satunya menemukan posisi dalam industri tersebut, di mana perusahaan dapat melindungi diri sendiri dengan sebaik-baiknya terhadap tekanan atau daya persaingan, atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut secara positif. Strategi generik pada dasarnya merupakan pendekatan yang berbeda untuk menciptakan keunggulan. Melalui keunggulan bersaing, perusahaan dapat memiliki kinerja di atas rata-rata industri lain. Keunggulan bersaing merupakan kinerja perusahaan yang dapat tampil di atas rata-rata. 3 strategi generik. Yang pertama, biaya rendah. Yang kedua, diferensiasi. Dan yang ketiga, fokus strategi. Yang pertama itu ada biaya rendah. Strategi ini mengandalkan keunggulan biaya yang relatif rendah dalam menghasilkan barang dan jasa. Keunggulan biaya berasal dari yang pertama itu pengerjaan berskala ekonomis, yang kedua itu ada teknologi milik sendiri, dan yang ketiga itu ada akses preferensi ke bahan baku. Diferensiasi. Strategi ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang unik dalam industrinya dan dalam semua dimensi umum yang dapat dihargai oleh konsumen. Yang pertama, diferensiasi dalam pendekatan pemasaran. Kedua, diferensiasi sistem penyerahan atau penyampaian produk. Yang ketiga, diferensiasi dalam peralatan dan konstruksi. Dan yang terakhir, diferensiasi produk dan diferensiasi dalam fitur produk. Fokus strategi yaitu fokus berusaha mencari keunggulan dalam segmen sasaran pasar tertentu meskipun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan. Terdapat 2 fokus, yaitu yang pertama, fokus biaya, dilakukan dengan mengusahakan keunggulan biaya dalam segmen sasarannya. Yang kedua, fokus diferensiasi, dilakukan dengan mengusahakan diferensiasi dalam segmen sasarannya, yaitu membeli dengan pelayanan paling baik dan berbeda dengan yang lain. Nah, itu dia tadi presentasi dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat!
Semangat puasanya. Semangat.